Berapa lah sebulan? Kita dibagi-bagi sama menteri ya, kadang Ada yang halal, ada yang haram. Bukan. Bilang sama bosnya kalau nggak saya sikat itu. ya jangan Nanti kampung lu nggak bisa kita perbaiki Pak Menteri. Perbaiki lah. Iya, ada yang lapor sama saya. Katanya yang punya nantang-nantang saya. Katanya Indonesia nggak mungkin berubah. Ya maksudnya Karena bangsa kita bangsa yang gampang disogok. Terus juga Menteri Keuangan Purbaya Sadewa geram karena merasa ditantang oleh salah satu perusahaan bos baja. Secara diam-diam, akhirnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini melakukan sidak. Dan apa yang terjadi di sini? Pak Menteri, sini aja Pak Menteri. Masuk TV ini ya. Berapa lah sebulan? Kita dibagi-bagi sama menteri ya, kadang Ada yang halal, ada yang haram. bukan, maksudnya kita kan sebenarnya kan juga timnya kan ada, karena ada kesehatan berarti cuma sebulan itu kadang-kadang tergantung penjualan juga, kadang-kadang sepi, lagi sepi jualan udah tidur, kadang palingnya 2M gitu aja Pak. Kalau lagi rame berapa? Tergantung kami juga kadang-kadang lebih sedikit gitu aja Pak. Berapa? Saya kan bisnisnya kan baru gitu. Oh, ini baru? Saya baru maksudnya Ada yang jual langsung? Cash base? cash nih. Ya Jadi semua nggak- jualannya cash. Nggak pakai faktur apa gimana? Ya kemarin ada yang pakai faktur, ada yang nggak. Sekarang kan sudah mulai pakai PPN semua. Ya PPN terus yang depan ya? Iya. Nanti saya rugi. Siap, enggak menteri. Nanti nggak bisa naikin itu pendapatan di kampung kamu di Seragen, nggak bisa Iya, dicuri. betul. Uangnya kurang. Iya. Udah pakai PPN semua Pak Menteri. Nah, udah bagus ke depan gitu terus ya. Iya betul Pak Menteri. Bosnya mana orang Cina? Iya, tadi saya nggak pernah hadir, kan mesti ada di sini apalagi saya nggak ngerti. Nggak pernah tahu ya? Iya, Orang Indonesia semua. orang Indonesia. Bosnya Cina Indonesia. Nggak bisa Iya. jadi Cina-Cinanya nggak pernah nongol. Cina jadi Tiongkoknya nggak pernah nongol sini. Enggak pernah. Bos siapa yang mandurin? Gimana Pak Menteri? Yang mandurnya siapa? Di bawahnya Kita lagi. nggak ada mandor Pak. Jalan sendiri semuanya. Iya. Ada link sendiri-sendiri kan. Boleh pakai AI lah, dia AI-nya. Siapa? Ya udah bagus. Yang ke depan bayar PPN ya. Siap Pak Menteri. Bilang sama bosnya kalau nggak saya sikat itu. Ya jangan Nanti Pak. kampung lu nggak bisa Kita perbaiki Pak Menteri. Perbaiki lah, perbaiki ya. Iya perbaiki Pak. Cuma itu tujuannya biar Betul. Ya kita bos juga ngerti Pak. Kita kan kalau sempat kemarin Pak Burbaya marah-marah dulu PPN, dilihat TV kan gitu kan. Iya, ada yang lapor sama saya. Katanya Iya. yang punya nantang-nantang saya. Katanya Indonesia nggak mungkin berubah. Ya maksudnya Karena bangsa kita bangsa yang gampang disogok. Terus Saya juga marah kalau gitu. Kasih tau mereka. ya, Bisa Akhirnya bos baja pun ditemui oleh Purbaya Yudi Sadewa dan tidak bisa berkata apapun di sini. Hanya iya dan iya saja jawabannya. Sebelumnya diketahui bahwa bos baja tersebut menantang-nantang Pak Purbaya. Katanya Indonesia tidak akan berubah karena bangsa kita adalah bangsa yang gampang disogok. Apakah memang benar seperti itu? Bagaimana tanggapan kalian semua para netizen dan masyarakat Indonesia? bisnis seperti apa yang halal, yang legal. Tapi bolak-balik Pak. Oh, Bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia tapi agak bahasa Indonesia nggak terlalu lancar Pak. Tapi dia ngaku China Surabaya. baik, buat aja cepat. Siap. Biar bisa legit produksinya biar apa? Siap. Sesuai peraturan gitu aja. Siap. Baik Pak. Jangan diperas-peras sama lu. Makanya di sini Pak. Ya, sini, jangan diperas. Sesuai peraturan aja ya. ya diperbaiki Pak, kita Ya, mulai perbaiki aja. semua. Ini kan kalau bagus juga bagus. Nanti ekonominya makin bagus di depan. Jadi order juga gede di sini. Mas senang Pak, penjualan pakai PPN semua serta kita senang Pak. Iya, nanti kalau ada yang nggak, kalau ada kompetitor nggak pakai PPN, itu saya. Ya betul, malah nanti saya suruh laporin bos juga. Iya, Kan betul. takut kan kalau sini PPN sama kan batin usaha harga kan. kayak gitu. Iya, bisnis yang fair dan Betul. pajaknya cukup masuk ke kita, sehingga saya bisa bangun Seragen tuh. Pokoknya kan dari situ dari mana lagi? Iya Pak Menteri, sekarang. Ya udah, kalau bantu ya, biar lancar semuanya ya. Salaman dulu, Pak. Ya boleh boleh. Dan tidak disangka, pertemuan ini jadi pertemuan yang sangat damai, sangat humanis, dan suasana pun menjadi cair. Kita semua tahu siapa Menteri Keuangan Purbaya yang baru beberapa bulan lalu dilantik menjadi seorang Menteri Keuangan. Beliau adalah sosok yang sangat tegas, berani. Betul, Teman-teman forensik Pak. Forensik. Foto juga. Kameranya. Oh iya pakai handphone aja. Nanti saya. Ini dia. Oh ada. Jempol. PPN ya Pak Menteri ya. Betulin ya, kita Betulin ya. bareng ya. Perbaiki Pak Menteri. Thank you ya. Siap. Semangat semuanya ya. Terima kasih Pak. Pada laman ke PT Power Mandiri, apa sih Pak yang didalami untuk upaya pengembangan pajak ini Pak? Oh, kita mendengar terdapat informasi permulaan, ini informasi awal bahwa ada praktek bisnis penjualan langsung yang cash base tanpa bayar PPN.
Jadi pertama itu merugikan saya karena income dari PPN saya turun, mungkin income dari tax pendapatan juga turun, pajak pendapatan juga turun, dan ini mengganggu harga di pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan. Itu aja, kita akan pastikan ini tidak ada lagi di sini selama waktu setahun 2 tahun ke depan karena amat merugikan kami. Kalau kita lihat katanya hitungan kasar kita itu saya kehilangan 4 triliun setiap tahun minimum dari banyaknya praktek seperti ini. Jadi ingin kita perbaiki ini. Dan tadi kalau pegawainya sih amat kooperatif, mudah-mudahan bosnya juga sama, supaya kita bisa maju bersama-sama. Bapak tadi kan bicara mengenai belum bertemu dengan sampai langsung menindak langsung ke TKP apa Pak? Oh, kita dapat beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai-pegawai Indonesia baik-baik, katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itulah yang terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan. Pak, tadi kan ini kan untuk PT Power Steel Mandiri. Ini kan pertama berapa Pak? PT PSN. PSI. PSN dapat berapa ya? PSM ya. PT Power Steel. Katanya nggak boleh namanya. PSI. Oke, itulah. PSI dan dalam informasi Bapak. Begitulah tadi pertemuan Pak Purbaya atau Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terhadap salah satu perusahaan, yaitu Bos Baja asal Cina ya. Ternyata pertemuan tadi adalah pertemuan yang sangat menarik ya. Dan Pak Yudi Purbaya atau Pak Purbaya ini tadi juga sambil senyum-senyum ya. Jadi walaupun beliau ini merasa tertantang karena ditantang ya awalnya oleh bos Cina ini ya. Ditantang, katanya Indonesia tidak akan bisa berubah karena ya apapun dengan uang bisa berjalan, katanya seperti itu. Akhirnya didatangi oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya ini ya. Saya kira tadinya Pak Purbaya ini akan marah-marah ya di tempat tersebut dan akan meledak-ledak seperti itu ya. Dan akan memarahi yaitu salah satu perusahaan baja tersebut yang dimiliki atau yang kepemilikannya yaitu orang Cina. Akan tetapi ternyata tidak, dan ternyata di situ sangat humanis, sangat baik sekali Pak Purbaya ya. Dari cara ngobrolnya saja beliau lemah lembut, beliau sopan santun ya. Jadi tidak meledak-ledak dan tidak menunjukkan bahwa oh saya ini orang paling hebat, orang paling tinggi ya, menjadi menteri itu seperti itu, tidak. Seperti yang kita tahu ada beberapa menteri-menteri yang seperti itu yang kata-katanya meledak-ledak. Coba kalau kita bandingkan dengan Noel, kita tahu ya kalau sidak itu wah. Jika sidak ya kayak Noel ya sebelum dia jadi tersangka gitu ya, dan sebelum ditahan ini meledak-ledak ya. Tidak seperti Pak Purbaya yang sangat humanis, yang sangat baik sekali ya. Jika kita melihat pembahasan-pembahasan tadi ya teman-teman ya, tidak seperti menteri-menteri yang lain ya. Jika sidak seperti itu gayanya sok meledak-ledak, marah-marah gitu ya, cari perhatian masyarakat. Jadi seakan-akan bagaimana ya, cari popularitas, cari perhatian dari masyarakat. Oh ini menteri ini berani gitu. Jadi orang yang seperti itu sebenarnya tidak baik ya. Jika kita lihat contohnya seperti Noel, setelah sering meledak-ledak dimanapun, ngamuk-ngamuk, marah-marah seperti itu, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tersandung masalah hukum ya. Tidak seperti Pak Purbaya ini yang sangat luar biasa ya. Jadi pendekatannya ini sangat luar biasa sekali terhadap perusahaan-perusahaan, walaupun mungkin nanti diketemukan nakal atau apa, tapi hukum yang berjalan nantinya kan seperti itu. Ya tidak harus Pak Purbaya ini meledak-ledak sampai memperlihatkan arogansinya gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali sopan santunnya. Ini sangat tauladan sekali ya. Jadi Pak Purbaya ini memang patut untuk dicontoh ya teman-teman ya. Ini adalah sosok menteri atau pejabat yang baik, mudah-mudahan bisa memimpin negeri ini dan bisa
membantu masyarakat yang membutuhkan ya kawan-kawan ya.